Bro, siap gerak. Marilah sebelum pembelajaran dimulai, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat materi haki kemarin? Ada siapa yang masih ingat materi haki? Ya, Bu. Ya, silakan Mas Ardiansyah. Saya ya. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta mereka. Oke, baik. Jadi Ibu tambahkan terlebih dahulu ya. Jadi itu ketika kalian mempunyai sebuah karya atau ciptaan, jadi karya kalian itu kalian patenkan supaya tidak ada yang plagiat. Jadi ketika orang lain memakai ciptaan kalian harus izin. Ketika orang lain itu tidak izin, maka akan mengalami pelanggaran atau penalti. Kemudian materi hari ini itu akan menjelaskan mengenai konsep desain prototipe dan kemasan produk atau barang ada yang jasa. Di sini ada yang tahu prototipe itu apa? Ada yang tahu? Oke, pembelajaran hari ini tujuannya supaya kalian tuh harus mengerti apa sih prototipe itu dan metode apa saja dalam prototipe itu. Nah, di dalam prototipe itu pasti ada metode desain barang atau jasa. Nah, ketika kalian sebagai owner nih, kalian pasti akan menciptakan sebuah produk. Nah, itu termasuk dalam prototipe. Nah, jadi hari ini materi yang Ibu akan bahas adalah mengenai pengertian prototipe. Yang kedua adalah metode prototipe. Dan yang ketiga, desain konsep prototipe produk barang dan jasa. Nah, di dalam konsep prototipe itu pasti ada 3 sumber yang dimana pengertian, kategori, dan manfaat. Nah, kita ke dalam pengertian terlebih dahulu. Nah, jadi pengertian prototipe itu secara singkatnya, kalian sebagai bos, terus kalian menciptakan sebuah produk. Kalau di pengelasan produknya biasanya apa? Rak, itu termasuk apa enggak? Kayak rak piring. Masuk. Nah, jadi ketika kalian membuat rak piring itu ya, itu adalah produk kalian. Kalian menciptakan sebuah rak piring itu. Nah, rak itu kalian akan kasihkan ke toko sebagai uji lab. Kalau cewek itu biasanya skincare ya, misalnya saya membuka bisnis skincare, kan saya langsung lemparkan ke kesehatan. Apakah di dalam kandungan skincare saya ini terdapat bahaya atau tidak sebelum diedarkan ke pasar? Jadi secara singkatnya pengertian prototipe seperti itu. Nah, jadi ketika dalam prototipe ini kalian sebagai owner atau pemilik. Kemudian kalian serahkan ke toko sebagai uji coba. Nah, ketika kalian sudah memberikan barang ke toko ini, terus toko ini menguji coba barang kalian, terus kalian tuh ada callingan gitu, Mas, rak piringnya ini kurang kokoh, kurang lebar. Nah, toko bakal mengabari ke pemiliknya. Nah, kemudian pemilik ini akan menjelaskan, oke Bu, maka produk kami akan saya ganti menggunakan produk yang lebih unggul, yang kualitasnya sudah terjamin. Nah, pemilik kemudian menyerahkan kembali produk yang sudah direvisi atau sudah diganti. Nah, ketika dua orang ini saling lempar balik jawaban, nah itu yang dinamakan kepuasan. Pemilik toko itu sebagai admin sebagai uji coba. Nah, di sini dijelaskan prototipe adalah sebagai contoh kalian sebuah model suatu produk. Jadi prototipe ini berfungsi sebagai alat uji. Nah, sebelum diedarkan ke pasar, jadi diuji terlebih dahulu suatu konsep dan suatu produk sebelum produk itu diperbanyak dan dilemparkan ke pasaran. Jadi ketika produk kalian sudah diuji dan sudah berhasil dan kualitasnya sudah sangat baik, baru kalian pasarkan ke masyarakat, ke orang terdekat. Jadi tidak ada kayak komplain. Kemudian di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sudah jelas? Kemudian di sini terdapat kategori dalam prototipe. Bisa dibaca, kata prototipe adalah suatu model yang digunakan secara bergantian, maka akan sangat membantu jika mengetahui kategori prototipe menurut fungsinya. Berikut kategori prototipe menurut fungsinya. Ketika kalian membuat produk kan nggak mungkin toh tidak sesuai fungsinya. Kalian harus mengetahui produk saya itu fungsinya sebagai apa, bentuk,
ada yang bisa tutup sendirinya, terus sudah cantik, sudah estetik, dan fungsinya tuh digunakan untuk apa? Apakah sesuai dengan fungsinya atau belum? Apakah bisa dipahami? Ya. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ibu mau bertanya. Ya. Bu, ini pertanyaan. Dari kategori prototipe yang tadi dijelaskan, menurut Ibu kategori mana yang biasanya paling sering dipakai di sekolah atau usaha kecil? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad ya. Jadi yang sering dipakai itu biasanya tuh dia dari bahan material yang digunakan itu sangat terjangkau, tetapi dia itu sangat kokoh. Kemudian sekarang kan banyak nih produk pengelasan. Biasanya kalau anak sekarang kalau kamu yang di bengkel itu kalian biasanya membuat apa? Kalian tahu? Kalau kamu di pengelasan itu kalian buat apa atau membuat yang lainnya? Ya. Jadi tempat itu kan biasanya kan sekarang digemari nih sama anak muda zaman sekarang, biasanya dibuat buku, dibuat penyimpanan makanan atau dibuat yang lainnya. Apakah bisa dipahami Mas Ahmad? Oke, dan di mana terdapat 4 fungsinya. Saya minta maksudnya membaca manfaat prototipe. Manfaat prototipe. Berikut ini keuntungan dalam menerapkan prototipe pada produksi suatu produk sebagai alat uji dan penyempurnaan suatu desain produk, membantu menemukan kekurangan ide saat diwujudkan dalam bentuk nyata serta menguji fungsionalitas produk. Kedua, prototipe berfungsi untuk menguji forma berbagai jenis bahan, membandingkan berbagai bahan, misalnya logam, plastik, untuk menemukan yang paling efektif dan efisien. Prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk, memudahkan menjelaskan produk lebih pengacara, pakar, pemasaran atau mitra bisnis. Prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kamu ketika kamu membuat mitra bisnis lebih percaya karena melihat bukti nyata, bukan sekedar ide abstrak. Baik, terima kasih Mas. Jadi Ibu jelaskan sesingkatnya. Jadi manfaat prototipe itu di sini kan sudah ada 2 nih. Nah, pemilik dan penguji toko. Nah, ketika produk kalian ini toko penguji itu apakah sesuai price? Apakah sudah sesuai perjanjian dari awal? Apakah produk kalian itu sudah layak untuk digunakan masyarakat atau belum? Nah, ketika suatu produk kalian itu sudah sesuai price, maka langkah selanjutnya adalah mengedarkan. Ke masyarakat. Nah, gunanya price ini supaya
Sim, jawab. Kalau gagal, itu pelajaran berharga. Dari kegagalan kita tahu apa yang salah, lalu diperbaiki. Lebih baik gagal di prototipe daripada rugi besar di pasar. Izin pelajaran tetap terjadi jangan sudah punya dengan coba-coba gagal prototipe akhirnya buang modal percuma. Apa lagi? Rekan-rekan mungkin lebih banyak berkontribusi masak. Rekan-rekan menggunakan cara. Ya? Gimana? Apakah dijawabkan atau setuju? Silakan. Oke. Dari pertanyaan ini, 4 kelompok sudah bagus jawabannya. Ibu akan memberi penguatan lebih mendalam. Nah, di sini mengenai bagaimana kalau prototipe itu dibuat ternyata gagal. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan mengenai dia pemilik toko atau owner ini pemilik karya toko dan uji coba. Nah, ketika kalian membuat produk terus diuji coba, ketika dalam pengujian uji coba ini gagal, maka ini harus dilempar balik ke pemilik supaya pemilik itu atau owner itu berusaha memperbaiki produknya supaya kegagalan itu mengalami 1% dalam misal kalian membuat 10 produk nih. Nah, nggak mungkin langsung 10 produk ini selalu berhasil terus. Tiap 10 produk pasti ada kegagalan. Biasanya itu kalau di bidang aplikasi namanya tuh BOP, ya kan? BOP itu dia tuh meminimalisir suatu kegagalan. Jadi meskipun kalian gagal, ketika kalian berusaha ya sedang mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Ya,